Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang kompas. Nah, pengertian kompas sendiri yaitu alat navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi dalam penentuan sebuah arah. Jadi, kompas merupakan alat petunjuk arah mata angin. Nah, gimana sejarah kompas? Kompas magnetik pertama kali ditemukan sebagai perlengkapan untuk ramalan pada awal dinasti Han Tiongkok, sekitar tahun 206 sebelum Masehi. Hal ini diuraikan dalam buku Leeuwenhoek. Pada abad ke-9, orang Tiongkok telah mengembangkan kompas berupa jarum yang mengambang dan jarum yang berputar. Lalu, alat ini kemudian diadopsi untuk navigasi oleh dinasti Song selama abad ke-11. Pelaut Persia memperoleh kompas dari orang Tiongkok dan kemudian memperdagangkannya. Penggunaan pertama kompas yang tercatat di Eropa Barat dan Persia terjadi sekitar awal abad ke-13. Siapakah penemu kompas itu? Ya, namanya William Thomson. Sekitar tahun 1877, William Thomson, orang berkebangsaan Inggris, membuat kompas yang dapat diterima oleh semua negara. Ia memperbaiki kekurangan-kekurangan yang timbul dari penyimpangan magnetik karena meningkatnya penggunaan besi dalam kapal. Kegunaan kompas sendiri yaitu untuk mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi, dan mempermudah perhitungan serta pembacaan peta. Nah, berikut ini adalah beberapa arah mata angin yang terdapat dalam kompas. Yang pertama yaitu utara, dimulai dari 0 atau 360 derajat. Lalu utara timur laut sebesar 22,5 derajat, timur laut sebesar 45 derajat, timur laut sebesar 67,5 derajat. Nah, semakin ke kanan, semakin bertambah ya. Untuk timur yaitu sudutnya 90 derajat, timur menenggara yaitu sebesar 112,5 derajat. Lalu ada tenggara sebesar 135 derajat dan selatan menenggara sebesar 157,5 derajat, selatan yaitu besarnya sudut 180 derajat, selatan barat daya sebesar 202,5 derajat, barat daya sebesar 225 derajat, serta barat daya sebesar 247,5 derajat. Lalu ada barat sebesar 270 derajat, barat laut sebesar 292,5 derajat, barat laut sebesar 315 derajat, utara barat laut yaitu sebesar 337,5 derajat. Dan yang terakhir yaitu kembali ke utara. Nah, untuk jenis kompas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kompas silva atau orienteering yang fungsinya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan pembungkus dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan peta yang diletakkan di bawahnya. Dan yang kedua yaitu jenis kompas bidik atau prisma. Fungsinya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik, tempat atau benda secara langsung. Nah, apa saja sih bagian-bagian kompas itu? Berikut adalah bagian-bagian dari kompas. Nah, yang pertama adalah tutup dial dengan dua garis bersudut 450 derajat yang dapat diputar. Nah, lalu untuk visir yaitu adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Lalu dial yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf mata angin seperti pada permukaan jam. Dan jarum penunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet.
kaca pembesar yaitu digunakan untuk melihat derajat kompas. Lalu alat penggantung dapat digunakan sebagai memasukkan ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Berikut adalah cara penggunaan kompas bidik. Yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Pastikan jarum kompas menunjuk arah utara, magnet. Yang kedua, gunakan visir untuk membidik sasaran melalui celah kaca pembesar. Yang ketiga, miringkan kaca pembesar bersudut 50 derajat dengan kaca diam. Lalu, jika sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat dengan menetapkan titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Tetapkan sasaran balik atau back azimuth atau back reading agar dapat kembali apabila tersesat dalam perjalanan. Nah, bagaimana cara menentukan back reading? Menentukan sasaran balik yaitu bisa digunakan rumus yang pertama, apabila sasaran kurang dari 180 derajat sama dengan ditambah 180 derajat. Yang kedua, apabila sasaran lebih dari 180 derajat sama dengan dikurangi 180 derajat. Bisa dilihat di contoh ya.